Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kata. Baru bisa masuk ya? Apa dari tadi? Saya baru bisa masuk Zoom tuh barusan tadi eh, nggak bisa dibuka. Kita mulai aja ya karena waktunya udah berjalan. Eh, kita ketemu lagi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agamanya masing-masing, supaya apa yang kita lakukan malam ini, proses belajar mengajar, walaupun tidak selamanya proses belajar mengajar itu dari para dosen, teman-teman juga sangat luas di luar sana, bisa dari jurnal-jurnal, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok sekarang main luas ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian manusia interaksi manusia dan komputer itu apa, ruang lingkupnya, interaksi itu seperti apa aja, antar muka manusia dan komputer itu apa aja, serta bidang ilmu atau ilmu yang berperan di dalam keterlibatan interaksi dan manusia dan komputer itu seperti apa. Menurut sejarah, interaksi manusia dan komputer itu baru terrealisasi, baru terselenggara itu kurang lebih pada tahun 1950-an, 1960-an. Walaupun pada dasarnya komputer itu sudah ada, dari tahun 1940. Hanya saja dari rentang waktu yang ada, kenapa belum ada interaksi secara masif, secara luas, karena memang waktu itu komputer itu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja, oleh akademisi, oleh ahli, eh, oleh para peneliti. Karena apa? Karena memang di samping ukurannya sangat besar, komputer ini dianggap, bukan dianggap ya, memang sesuatu yang sangat eksklusif sekali. Tidak boleh disentuh oleh orang yang memang tidak mengetahui eh, sama sekali tentang komputer. Bentuknya itu bisa sebesar lemari ya, lemari, lemari dapur, lemari baju segala macam. Bentuknya itu sangat besar. Harganya pun sangat mahal. Hanya orang-orang tertentu yang memang yang menggunakannya. Serta waktu itu memang masih sedikit tata cara penggunaan dari komputer itu sendiri. Mungkin tampilan-tampilannya juga bukan tampilan GUI seperti saat ini ya, tampilan-tampilannya itu masih dalam bentuk 001, 01 segala macam seperti itu. Serta eh, penggunaannya untuk orang awam, khususnya ya untuk orang awam itu masih sulit dipahami. Makanya komputer, khususnya interaksi manusia dan komputer itu, rentang waktunya itu jaraknya itu sangat lama. Karena memang belum ada edukasi terkait cara penggunaan komputer. Selanjutnya, perusahaan komputer itu berusaha memperbaiki dari aspek fisik, dari tampilannya, terus juga dari pola bisnisnya segala macam. Peneliti-peneliti juga sudah mulai memfokuskan bagaimana caranya agar komputer ini semakin mudah digunakan. Komputer ini mudah membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Komputer ini bisa digunakan sebagai sesuatu yang nyaman supaya kita dapat berinteraksi. Itu baru terjadi pada tahun 1960-an ya.
Eh, Pengertian IMK sendiri adalah interaksi itu adalah komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tentu saja yang namanya interaksi seperti kita pahami bersama, baik eh, nggak apa-apa Dwi Aji, nggak apa-apa Pak Dwi Aji monggo. Belum absen belum. Seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya interaksi itu kan bisa dilakukan dengan sentuhan, bisa dilakukan dengan eh, kata-kata, bisa dilakukan dengan pendengaran. Kan tetapi yang dinamakan interaksi adalah eh, komunikasi dua arah atau komunikasi satu arah antara objek A dan objek B minimal. Ada juga objek A dengan objek yang banyak gitu. Itu yang namanya interaksi. Sedangkan interaksi manusia dan komputer adalah merupakan komunikasi dua arah antara user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu, untuk membantu kita dalam melakukan hal-hal tertentu, seperti menyelesaikan pekerjaan, mendesain, membuat coding segala macam, membuat sistem itu adalah tujuan ketika kita berinteraksi dengan sebuah komputer. Itu adalah pengertian dari eh, interaksi manusia dan komputer. Menurut ahli, interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang desain, tampilan segala macam, serta evaluasi implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh siapa? Untuk dipakai oleh kita sebagai manusia. Beserta studi tentang faktor-faktor utama di dalam eh, kita berinteraksi. Selanjutnya, tujuan dari IMK ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, apakah bisa dibilang bukan interaksi manusia dan komputer? Eh, Bukan seperti itu ya, tapi goal yang diharapkan di dalam interaksi manusia dan komputer adalah mendapatkan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Ketika terjadi kegagalan, ketika terjadi dianggap tidak bermanfaat menurut banyak orang gitu tuh, itu bukan berarti gagal atau itu bukan berarti bukan tujuan dari IMK. Yang selanjutnya memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh komputer. Banyak sekali kita melihat eh, aplikasi-aplikasi ya khususnya sekarang itu ya. Aplikasinya sulit digunakan, aplikasinya sulit dipahami, atau aplikasinya tampilannya tidak user friendly atau bahkan tampilannya kaku, tampilannya monoton, atau bahasa kasarnya tampilannya kurang menarik gitu ya. Itu adalah salah satu mungkin kendala-kendala yang harus diperbaiki saat ini. Tapi pada dasarnya adalah ketika menciptakan suatu aplikasi, tujuannya adalah untuk memberikan dampak manfaat kepada siapa? Kepada orang yang menggunakannya. Serta setelah memberikan dampak manfaat, aplikasi tersebut juga harus memiliki unsur user friendly tadi, mudah digunakan. Dia manfaatnya bagus, tapi hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu saja, mungkin juga tidak baik gitu, atau tidak mendapatkan goalnya gitu. Kalau hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja si aplikasinya tersebut. Tentu ketika menciptakan sebuah aplikasi, tujuannya adalah agar mudah digunakan.
Bentar ya. Selanjutnya, di samping dia itu memiliki suatu manfaat dan mudah bagi kita dalam mengoperasikan sebuah eh, aplikasi atau sistem tersebut, tentu memiliki fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada di dalam sistemnya dibuat sesuai dengan perencanaan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya sistem yang kita buat tanpa perencanaan, step-step-nya tanpa kita lakukan, kita buat timelinenya, biasanya ketika di momen-momen akhir finishing itu akan merubah konsep dari aplikasinya. Entah itu dari desainnya, entah itu dari alurnya, karena ada masukan dari sana sini gitu tuh. Kita sebagai programmer biasanya bingung untuk bahkan untuk tata letaknya segala macam ya. Tapi kalau kita sudah membuat perencanaan, apalagi sampai membuat timelinenya dari dari sub-sub struktur program sistem yang akan kita buat, itu biasanya akan terukur dan terarah ya. Outputnya juga jelas kapan aplikasi ini bisa diselesaikan, serta tujuan dan manfaat dari aplikasi ini bisa diukur dari step-step timeline tadi. Yang selanjutnya, tujuan dari IMK ini harus memiliki amanah. Apakah sistem yang kita buat ini memiliki tingkat pengamanan atau tidak? Gitu tuh. Penting sekali karena menurut survei ya, apalagi di Indonesia gitu, tingkat keamanan dari sebuah sistem ini kadang sedikit kurang diperhatikan. Walaupun memang mungkin ya, mungkin eh, semua programmer sudah berusaha meningkatkan tingkat sekuritasnya, tapi di kita kan banyak sekali pernah mengalami. Mungkin yang paling ramai itu yang kurun waktu kemarin-kemarin itu, eh, kita dikirimi dalam bentuk undangan gitu kan. Kita mengklik sesuatu di undangan tersebut tanpa basa-basi, banyak sekali rekening-rekening punya nasabah itu kehilangan duitnya ya di di m-banking mereka. Nah, itu kan salah satu yang berkaitan dengan apakah aplikasi yang ditawarkan gitu tuh eh, memang sudah membuat security-security yang memang buat nyaman si pelanggan atau si user ketika mereka menggunakan aplikasi tersebut. Otomatis karena mereka itu mendapatkan aksesnya, mendapatkan informasinya ya dari informasi handphone yang kita pegang ya. Kalau mungkin kita nggak menggunakan m-banking bisa jadi gitu tuh. Hanya emailnya saja atau hanya password-password HP-nya saja. Ketika kita udah punya m-banking berarti ya m-banking kita yang kedua yang selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik, efektif dan efisien. Ini kadang orang masih mensalahartikan nih, masih kebingungan terkait efektif dan efisien. Seberapa efektif? Contohnya gini, seberapa efektif dan efisienkah ketika kita dihadapkan kepada kasus berpindah dari kota A ke kota B. Contoh kita akan berangkat ke Yogyakarta gitu. Efektif dan efisiennya kita menggunakan eh, perjalanan darat atau perjalanan udara.
dengan kondisi dan situasi yang mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Efektif, bisa dibilang efektif kalau kita menggunakan jalur udara dengan ekonomi kita yang kuat dengan jarak tempuh yang lebih singkat. Tapi apakah itu bisa dibilang efisien? Tentu bagi ekonominya yang kurang, kurang efisien karena harus eh, lebih melakukan pemborosan ya terkait pengeluaran segala macam. Tapi kalau seandainya bagi orang-orang tertentu yang memang memiliki ekonomi lebih, mereka akan memilih jalur udara karena secara waktu dia lebih singkat, secara bisa mengoptimalkan waktu, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang apa ya, yang memakan banyak waktu ketika dia melakukan perjalanan darat. Itu adalah efektif dan efisien. Seberapa efektif aplikasi itu digunakan? Seberapa efisien ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Ketika harus menyelesaikan tugas-tugas tertentu ya, mungkin kita dihadapkan dengan dua aplikasi yang sama gitu kan, seperti aplikasi yang di Microsoft Office atau yang punya produk Apple gitu kan, seberapa efektif dan efisienkah ketika kita menggunakan atau mengetik menggunakan Microsoft Office atau produk dari Apple gitu kan. Tergantung. Bagi mereka yang nyaman menggunakan Microsoft Word, mereka akan memilih Microsoft Word. Begitu juga sebaliknya ya. Yang selanjutnya adalah eh, di ruang lingkup interaksi manusia dan komputer ini tentu ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah kita sebagai manusia, sebagai operator yang menggunakan perangkatnya, yaitu perangkat komputer. Yang ketiga adalah bagaimana kita berinteraksi dengan komputer atau komputer berinteraksi dengan kita. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer. User ini memang berbeda-beda secara karakteristik ya, dan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menggunakan eh, komputer tersebut. Komputer merupakan peralatan elektronik. Ada di dalamnya ada hardware, perangkat keras, yang seperti mungkin teman-teman semua tahu ya, perangkat kerasnya itu kan macam-macam ya. Ada ALU, ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada motherboard, ada prosesor dan seterusnya. Ada juga perangkat lunak ada mulai dari Windows, ada mulai dari Microsoft Office, mungkin yang suka desain ya Photoshop segala macam, Pinnacle dan seterusnya ya. Itu adalah bagian dari perangkat lunak. Tentu antara perangkat keras dan perangkat lunak harus saling berkaitan. Kalau dulu mungkin dulu itu kita harus punya driver walaupun kita sudah menginstal sistem operasi, mungkin Windows ya, tapi drivernya ini harus kita install juga. Nggak ada driver VGA, ada driver sound gitu kan. Kita harus install lagi. Driver ini fungsinya adalah sebagai penghubung pengenal antara sistem operasi dengan perangkat keras tersebut, yaitu dikenalkan gitu tuh seri dari perangkat keras tersebut. Biasanya kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang ya sudah tidak ya. Kalau sekarang itu sepertinya kita beli laptop, beli komputer itu sudah nggak ada lagi namanya driver ya. Ketika kita nginstal eh, si sistem perangkat lunak dan perangkat kerasnya saling kompatibel ya, saling kenal satu sama lain. Makanya kadang di kondisi-kondisi tertentu kita menemukan bug. Bugnya itu kadang eh, kok indikator internetnya, indikator wifi-nya nggak nyala, soundnya nggak mau hidup. Gitu. Nah itu biasanya harus dicari driver dari eh, wifi atau soundnya itu sendiri. Caranya gimana? Tinggal kita cari di kan tombol Windows, kan R, kita ketikkan dengan DXD ya, itu biasanya muncul spesifikasi dari hardware-hardware yang ada di PC atau di laptop kita.
tinggal kita cari sesuai serinya. Ini adalah prinsip kerja sistem komputer. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya, mungkin di semester 1 atau di semester 2. Di dalam interaksi manusia dan komputer secara garis besar adalah seperti ini. Dia itu ada input, ada proses, dan ada output. Di dalam input itu kan yang kita kenal kan ada dua ya. Kita masih menggunakan mouse, kita masih menggunakan keyboard. Apakah zaman dulu juga ada mouse dan ada keyboard? Mungkin zaman dulu kalau pertama kali itu mungkin yang ada hanya keyboard. Mouse itu belum. Walaupun di tahun sekitar tahun 70-an itu sudah ada mouse, tapi perkembangan dari mouse itu sampai sekarang secara konsep ya, secara konsep dan secara inti itu pada dasarnya sama. Belum ada perubahan yang signifikan. Adapun desain, adapun bentuk segala macam memang sudah ada perubahan ya. Kalau dulu mungkin masih pakainya kabel, sekarang udah pakai wireless segala macam gitu ya. Tapi secara konsep dan kegunaan, guna dari mouse ini masih sama. Gunanya masih sama gitu tuh, tetap seperti itu. Yang kedua adalah ketika proses ini ada beberapa komponen yang terlibat. Yang pertama ada CPU secara garis besar, di dalamnya ada control unit, ada arithmetic logic atau ALU, ada juga memori. Setelah diproses, dia itu akan dikeluarkan oleh output device. Biasanya ada eh, luarannya adalah dalam bentuk tampilan layar ya, tampilan layar ya, bisa di monitor, bisa di televisi sekarang ya, bisa di printer atau bisa di printer kan banyak sekarang ya, ada printer stroke segala macam dan sebagainya ya. Kalau dulu mungkin masih ada floppy disk, bentuknya disket itu yang hitam kotak. Mungkin para teman-teman senior yang ini tahu, atau CD, DVD, atau hard disk itu sendiri. CD, DVD juga sekarang di laptop-laptop itu sudah jarang ya, sudah jarang menggunakan karena memang tren dari flash disk atau hard disk internal ini sudah masif sekali sekarang ya. Jadi sudah banyak ditinggalkan, apalagi floppy disk hardware-nya saja sekarang sudah tidak ada ya. Kalau CD sama DVD ini masih ada kadang kalau kita beli terpisah tuh, kalau kita beli laptop tuh dia biasanya walaupun tidak disertakan dia disertakan terpisah ya, tidak tergabung ke dalam laptopnya karena memang secara bentuk CD atau DVD itu kan fisiknya besar ya, itu mempengaruhi desain dari laptop itu sendiri, makanya biasanya disediakan terpisah atau tidak sama sekali. Itu adalah prinsip kerja sistem komputer. Jadi prinsipnya adalah harus ada input. Inputannya itu bisa berupa dari mouse. Ketika kita mengklik, kalau di desain itu kita bisa drag, kita bisa apa ya? Kita bisa seleksi dan seterusnya gitu ya. Kalau di keyboard ya kita bisa masukkan angka, bisa masukkan huruf, bisa masukkan karakter dan seterusnya. Itu nanti akan diproses di CPU. CPU komputer keluarannya adalah monitor atau printer. Input, nah ini input, output, proses. Input, proses, output ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, prinsip kerja sistem komputer ini, user memberi perintah pada komputer, baik untuk mencetak atau untuk menuliskan sesuatu. Nanti hasilnya itu setelah diproses di dalam CPU tadi, dia akan tampil di sebuah tampilan layar monitor, layar televisi, atau di hasil cetak printer ya, dalam bentuk cetak printer gitu maksudnya.
Tentu saja komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh kita. Kita mau memberikan instruksi apa nih pada kepada komputer itu sendiri. Sekalipun itu sekarang teknologi yang berkembang itu namanya AI ya. Itu juga memang walaupun dia itu disebut dengan suatu teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan yang luar biasa ya, tetap inputannya adalah dari kita sebagai manusia. Dia tidak akan melakukan proses apapun itu ketika memang dia tidak ada instruksi. Itu yang membedakan antara kita dengan mesin ya. Kalau kalau mesin kan memang dia akan melakukan sesuatu, akan memproses sesuatu ketika ada inputan ya. Lah, kalau kita kan Pak, inputannya kan memang dari Tuhan. Seperti apa yang disebutkan dengan untuk dan qadar atau takdir ya. Kalau maaf kalau di Muslim kan seperti itu ya. Ya mungkin bisa dibilang sama lah seperti itu. Kita juga digerakkan segala macam atas kehendak mungkin ya kepercayaan saya atas kehendak Tuhan gitu. Selanjutnya adalah ruang lingkup IMK. Ruang lingkup IMK ini di sini manusia dan komputer berinteraksi lewat masukan dan keluaran melalui antarmuka. Fokusnya perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai di dalam user interface itu sendiri. Antarmuka pemakai adalah bagian dari sistem komputer yang memungkinkan manusia itu harus berinteraksi. Contohnya apa? Contoh simpelnya adalah eh, Tokopedia lah. Tokopedia. Ketika kita beli barang sesuatu dari Tokopedia, kita lihat antar mukanya, kita cek gambarnya, apakah sudah sesuai dengan harapan kita, barang yang dibeli ini eh, ketika sudah cocok segala macam, selanjutnya adalah kita berinteraksi lewat masukan. Masukannya apa? Kita bisa memasukkan ke keranjang untuk diproses selanjutnya gitu kan, atau kita bisa apa ya menyimpan barang-barang tersebut menjadi barang-barang favorit kita. Di dalam antarmuka itu kan nanti selanjutnya kan akan diproses, akan dikirimkan pada sistem ya, pada sistem yang lebih besar bahwa kita memesan sesuatu nanti akan diproses oleh bagian back-end di dalam proses jual beli yang ada di e-commerce atau Tokopedia itu gitu ya. Simpelnya adalah itu, manusia berinteraksi dengan antar muka e-commerce atau yang lainnya ya, yang mungkin teman-teman juga sekarang mah bukan hal yang tabu lagi ya. Sebentar. Bukan hal yang tabu lagi ya aplikasi-aplikasi itu sekarang bahkan bukan cuma perusahaan swasta ya pemerintah pun sudah gencar sekali membuat aplikasi-aplikasi yang memang supaya kita mudah berinteraksi atau melakukan proses-proses di dalam menggunakan sebuah sistem atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan ya seperti BPJS dan seterusnya ya itu kan sudah menggunakan by system ya. Sebenarnya antarmuka yang diinginkan oleh user kita sebagai pengguna itu seperti apa sih eh, yang dibutuhkan gitu kan. Antarmuka yang dibutuhkan oleh kita sebagai pengguna itu yang pertama yang mungkin harus kita pahami betul ya. Mungkin ketika nanti teman-teman juga menyukai di bidang programmer ya atau punya anak didik di bidang programmer atau punya
karyawan, punya staff segala macam di bidang programmer gitu ketika merancang sesuatu gitu. Yang pertama itu syaratnya itu harus user friendly. User friendly itu maksudnya adalah ramah dengan pengguna. Ramah dengan pengguna ini indikatornya ada sekitar empat. Yang pertama adalah antar mukanya baik atau bagus lah. Bisa dibilang nyaman ketika kita melihat aplikasi tersebut ya. Enggak, enggak kaku atau enggak nggak menarik gitu tuh ya. Antar mukanya tuh harus enak dipandang mata. Karena memang sejatinya kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun wanita ya, ketika melihat sesuatu itu senang melihat yang sesuatu yang bagus-bagus. Senang melihat sesuatu yang baik-baik. Secara tampilan itu mungkin full, tapi sesuai tata letaknya itu gitu menarik gitu tuh. Yang kedua adalah mudah dioperasikan. Tentu mudah dioperasikan adalah harapan dari kita semua sebagai user pengguna dari sebuah aplikasi. Cuma kalau tampilannya bagus, kalau tampilannya walaupun tampilannya menarik, tapi ketika digunakan kita harus melakukan proses-proses langkah-langkah yang mungkin buat kita nggak nyaman lah. Baru pakai aplikasi sebentar sudah ditanya harus memasukkan ketentuan-ketentuan gitu. Biodata pribadi lah, setelah biodata pribadi kita harus dihadapkan dengan mengisi form form yang lain lagi lah. Proses pendataannya itu terlalu banyak juga. Akhirnya membuat orang itu malas untuk mencoba atau tergabung ke dalam aplikasi tersebut ya. Biasanya aplikasi yang baik itu yang pertama tampilannya harus baik, yang kedua mudah digunakan, tidak banyak proses input ya, itu biasanya orang akan tertarik. Yang selanjutnya adalah mudah dipelajari. Si aplikasi itu mudah dipelajari. Mudah dipelajari, ada menu-menu yang mendukung untuk menjelaskan tentang informasi menu gitu, biasanya akan sangat disukai oleh pengguna. Makanya kenapa aplikasi kayak Tokopedia, Shopee justru sekarang mendominasi ya. Padahal dulu yang pertama adalah Lazada ya. Lazada orang dulu itu penggunanya lebih banyak ya, karena memang mereka yang pertama. Tapi sekarang-sekarang justru orang lebih banyak menggunakan penggunanya itu kalau nggak Tokopedia ya Shopee gitu. Karena memang merasa nyaman. Sekarang ada lagi yang terbaru adalah TikTok gitu ya. Muncullah TikTok mengobrak-abrik e-commerce Indonesia gitu ya. Secara penggunaan lebih mudah, secara penglihatan orang lebih nyaman gitu kan, karena mungkin dipromosikan menggunakan langsung dengan video segala macam, langsung tampilannya live gitu kan. Orang mungkin lebih tertarik ketika melakukan payment juga mudah gitu kan. Makanya bisa jadi ke depan kalau seandainya tanpa ada regulasi yang jelas atau tidak ada perkembangan dari Tokopedia, bisa jadi Tokopedia juga akan tergusur seperti Lazada dan kawan-kawannya ya. Ya, ambil beli segala macam ya. Itu adalah eh, antar muka yang harus ada di dalam eh, interaksi manusia dan komputer. Yang selanjutnya, pengguna merasa senang. Pengguna merasa senang ketika menggunakan aplikasi tersebut. Kita scroll-scroll di Tokopedia, di Shopee, di apalagi di TikTok mungkin ya. Merasa senang itu maksudnya adalah kadang kita tidak terasa menghabiskan waktu hanya untuk scroll-scroll mencari barang tertentu gitu kan. Ketika kita mencari barang itu kadang kan bukan hanya dari satu toko ya. Bisa jadi referensinya adalah toko-toko yang lain. Kita membandingkan dari mulai harga gitu ya. Kita mulai membandingkan melalui pelayanan yang baik gitu kan. Karena kalau dari sisi barang biasanya semua sama. Barangnya adalah sama. Barangnya yang dipasarkan itu sama. Apalagi sekarang ada TikTok kan mungkin kita sekilas juga eh, kalau kita telusuri sebenarnya distributornya juga sama. Yang selanjutnya
adalah antarmuka berkualitas tinggi dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan biasanya sering ditiru oleh programmer-programmer lain ketika mau membuat aplikasi-aplikasi serupa gitu ya. Kan pada dasarnya mau Tokopedia, mau Shopee, mau Lazada secara konsep, secara tampilan ya sama aja gitu kan. Yang berbeda adalah ketika konsep yang muncul dari TikTok gitu ya. Dia bisa live, tampilannya itu sudah multimedia gitu ya. Ada perpaduan gambar, ada perpaduan suara, ada perpaduan gerak segala macam gitu ya. Yang selanjutnya adalah eh, suatu antarmuka atau interface seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup suatu konsep kebutuhan dari si user untuk mengetahui sistem dan dari komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Contohnya ya seperti tadi, seperti Tokopedia, seperti Shopee dan seterusnya ya. Dia terintegrasi ketika kita mau membeli sebuah barang, kita lihat barangnya, kita cocok barangnya, kita lakukan proses beli, terintegrasi dengan VA mungkin virtual account, kita payment menggunakan virtual account yang ada di m-banking kita kirimkan, ya sudah, kita tinggal menunggu kedatangan barang saja. Itu yang dimaksudnya terintegrasi ke dalam seluruh sistem proses ya. Barangnya kita beli di mana, setelah barangnya kita beli di mana, melakukan pembayarannya menggunakan apa, setelah bayarnya disetujui menggunakan apa, nanti kurir yang didapat mengirimkan barang kita itu siapa, segala macam itu terintegrasi ke dalam seluruh seluruh proses bisnis jual beli gitu. Yang selanjutnya ada di dalam interaksi manusia dan komputer itu juga ada beberapa terlibat bidang studi atau ilmu yang memang ikut serta di dalam pengembangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama tentu adalah ilmu komputer itu sendiri, memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI, sistem Human Computer Interaksi. Ini hanya singkatan dari bahasa Inggris saja, pada dasarnya sama. HCI itu interaksi manusia dan komputer. Kalau di sini human computer interaksi gitu. Yang kedua adalah disiplin ilmu psikologis ikut berperan juga di dalam interaksi manusia dan komputer, memahami sifat, kebiasaan, persepsi, pengolahan kognitif, keterampilan motorik dari seorang pengguna ya, dari kita semua gitu tuh. Karena memang seorang psikolog kan memang biasa membaca sesuatu kebutuhan tertentu. Contoh ketika kita dihadapkan untuk membuat aplikasi. Yang pertama mungkin umurnya sekitar 70 tahun. Yang kedua mungkin umur di sekitar 35 sampai 40. Dan selanjutnya mungkin umur di 10 sampai 17 tahun. Kita dihadapkan untuk membuat sebuah aplikasi edukasi. Apakah secara penyampaiannya itu akan sama di umur 70, 40, dan 10 tadi? Tentu berbeda ya pendekatannya ya. Nah, itulah peran dari psikologi untuk menjembatani kesenjangan durasi umur itu. Biasanya orang-orang psikologi ini akan membuat suatu konsep. Jadi sifatnya, karakter, kebiasaan, pengolahan, keterampilan itu biasanya mereka sudah punya ilmunya bagaimana menjembatani rentang waktu yang jauh seperti itu. Yang kedua adalah perancangan grafis dan tipografi ya. Tentu penting sekali orang-orang desain terlibat di dalam sebuah interaksi manusia dan komputer ini. Sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata
gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antara manusia dengan komputer ya. Karena memang di kondisi-kondisi tertentu ya, ketika memang barang atau gambar itu sudah familiar, otak kita itu secara otomatis akan bilang bahwa contoh ember gitu ya. Kita hanya melihat gambarnya saja, kita akan tahu bahwa fungsi dari ember itu adalah untuk menampung air, untuk mengisi air. Padahal di kondisi-kondisi tertentu nggak juga gitu tuh. Kalau mungkin yang melihat ember itu adalah orang-orang yang biasa buat bangunan atau rumah, mungkin mereka akan menangkapnya, oh itu buat buat adukan semen gitu tuh, atau buat seterusnya gitu tuh ya. Tergantung siapa yang melihat. Tapi secara masif, secara keseluruhan, ketika orang melihat ember itu di imajinasinya akan berpersepsi sebagai alat untuk menampung air gitu ya. Cara garis besar. Itu adalah makna dari sebuah gambar ya. Kita lanjutkan ya dikit lagi ya, nggak apa-apa ya, waktunya sudah lewat ini. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bidang ilmu linguistik. Bidang ilmu linguistik ini untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai, menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, bahasa perintah, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah cabang ilmu linguistik. Kalau kita pahami itu kadang di website-website gitu kan, banyak sekali. Sebentar, sebentar. Untuk dialog keperluan komunikasi yang memadai, menggunakan bahasa khusus seperti grafis, menu, dan bahasa perintah. Ini tentu saja berkaitan sama ketika kita membuat coding ya, membuat coding-coding tertentu itu biasanya orang-orang coding ini sangat paham betul gitu tuh. Pengelompokan-pengelompokan di dalam coding kan mungkin banyak sekali ya. Secara bahasa kan itu bisa ditandai perintah-perintah tertentu yang bisa dipahami bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk timnya yang lain ketika ada perbaikan dari coding tersebut ya. Atau simpelnya begini, linguistik ini lebih ke arah bagaimana cara menempatkan sebuah menu dengan pengelompokan-pengelompokan di dalamnya. Contoh di menu website itu biasanya ada tuh menu profile, profil perusahaan. Di dalamnya kan ada kita ketika kita klik ada breakdown menu lagi ya. Ada breakdown menu lagi, ada contoh profil profil perusahaan di dalamnya adalah profil direktur, staf dan seterusnya ya. Banyak sekali ya. Ada juga profil tentang produk segala macam gitu. Itu dikelompokkan ke dalam menu-menu yang memang dikhususkan supaya kita sebagai user tidak bingung ketika mencari menu apa yang kita inginkan. Itu peran dari bidang ilmu atau cabang ilmu linguistik. Yang selanjutnya ada yang berperan juga di dalam interaksi manusia dan komputer ini adalah aspek sosiologi. Studi tentang pengaruh sistem manusia dan komputer ke dalam struktur sosiologi. Misalnya adanya PHK ya, karena otomatisasi dari kantor segala macam gitu tuh ya, ya berpengaruh ke dalam interaksi manusia dan komputer ya. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Atau saya terlalu cepat menyampaikan materinya? Enggak ya. Aman, Pak. Mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Tapi secara konsep, interaksi merupakan komunikasi antara dua objek atau lebih, dua orang atau lebih. Kalau di sini, kenapa objek? Karena objeknya adalah fisik komputer itu sendiri. Ada komputer, ada CPU, ada keyboard, ada mouse, ada printer, ada layar, dan seterusnya ya. Yang saling mempengaruhi satu sama lain. Itu adalah interaksi. Interaksi manusia dan komputer merupakan merupakan komunikasi dua arah antara user dengan sistem komputer itu sendiri, saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Goalnya apa? Gitu. Ya tergantung masing-masing dari kita gitu ya. Interaksi manusia dan komputer memiliki tiga komponen atau tiga unsur. Yang pertama adalah manusianya, yang kedua adalah komputernya, yang ketiga adalah interaksinya. Interaksinya seperti apa? Prosesnya bagaimana? Outputnya seperti apa? Gitu tuh. Itu interaksi. Yang selanjutnya adalah manusia dan komputer berinteraksi melalui tampilan sebuah interface atau antarmuka. Bidang studi yang berperan di dalam interaksi manusia dan komputer tadi disebutkan yang pertama adalah teknologi elektronika, yang kedua adalah ilmu komputer, yang selanjutnya adalah psikologis, perancangan grafis, tipografi, ergonomik, antropologi, linguistik, dan sosiologi. Ini saling berperan di dalam bagaimana keterlibatan, bagaimana ketika berinteraksi eh, manusia dengan komputer itu sendiri. Itu mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi, ada yang mau didiskusikan, monggo. Kalau nggak ada yang didiskusikan, saya sudah mulai absen saja, teman-teman. Atau saya capture aja yang ada di sini. Pak, materinya udah ada di learning ya, Pak? Ya, halo. Materinya udah di-share di learning ya, Pak? Mas Haji, materinya di e-learning belum saya upload. Nanti saya upload ya. Siapa? Makasih, Pak. Iya, sama-sama Mas Haji. Ada lagi? Kayaknya sudah paham semua ya terkait interaksi. Ya, gampang lah interaksi mah sudah kita alami di kehidupan sehari-hari ya. Secara konsep itu ya teman-teman mungkin ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Aman ya teman-teman? Aman, Pak. Oh, kurang pelan ya nanti ya. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya kita lebih pelan lagi ya. Lebih santai lagi, kita banyakin diskusi lagi ya. Cukup pertemuan kali ini? Gak ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya, cukup ya. Izin kalau tidak ada pertanyaan, mari kita ucapkan syukur atau alhamdulillah bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat di kemudian hari atau mungkin buat anak cucu kita. Akhir kata, saya akhiri pertemuan kali ini. Sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Selamat malam, Terima Pak. kasih ya. Malam. Makasih.